Perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa mendapatkan sinyal persetujuan dari Presiden Jokowi. Namun hal tersebut justru menjadi pertimbangan dan perbincangan bagi banyak pihak, termasuk ekonom senior Rizal Ramli. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Para kepala desa melalui PP Papdesi pada 17 Januari 2023 lalu melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Aspirasi tersebut seolah langsung dibayar tunai dengan adanya sinyal kuat persetujuan dari Presiden Jokowi. Adanya aspirasi tersebut kemudian memunculkan berbagai macam pro dan kontra dari berbagai pihak. Tidak sedikit orang yang menyebut bahwa isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini merupakan kepentingan untuk pemilu 2024. Mereka meminta pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini direvisi, sehingga masa jabatan yang awalnya 6 tahun bisa menjadi 9 tahun. Maka kalau maksimal 2 periode, kepala desa bisa menjabat selama 18 tahun lamanya. Adapun alasan perpanjangan masa jabatan adalah masa jabatan 6 tahun tidak cukup untuk melakukan pembangunan desa. Para kepala desa juga meminta Pilkades 2024 ditunda terlebih dahulu agar tidak mengganggu pemilu 2024. Diketahui Presiden Jokowi diklaim telah setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Klaim tersebut disampaikan oleh politikus PDIP, mantan anggota DPR yang dulu mendukung UU Desa, Budiman Sujatmiko. Melansir dari berbagai sumber, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar juga setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tidak hanya itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Cahyana juga setuju. Dalam parlemen, suara setuju tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR dari PDIP, Ahmad Basarah. Melansir dari berbagai sumber, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa wacana perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun bisa saja merusak demokrasi. Ia mengingatkan bahwa konstitusi sudah mengatur bahwa masa jabatan seseorang harus dibatasi, misalnya saja selama 5 tahun bagi presiden, anggota dewan maupun kepala daerah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa lamanya masa jabatan kepala desa bisa membuat mereka menjadi raja kecil di daerahnya yang bisa memerintah tanpa adanya pengawasan yang ketat. Lebih lagi, para kepala desa juga mempunyai wewenang untuk mengelola dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yohanes Tubahelan, mengatakan bahwa usulan tersebut harus didasari dengan alasan yang kuat. Tubahelan mengatakan alasan tuntutan perpanjangan jabatan kepala desa masih lemah. Jika motivasi sebagai seorang kepala desa ialah mengurus kepentingan rakyat, maka 6 tahun merupakan waktu yang cukup untuk membangun desa. Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan masa jabatan seorang pejabat atau kepala desa tidak perlu terlalu lama karena berpotensi mendorong munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kader bangsa yang ada di tingkat desa maupun tingkat kabupaten kota, provinsi hingga nasional perlu diberikan kesempatan memimpin sehingga tidak perlu untuk memperpanjang lagi masa jabatan yang ada. Tubahelan mengatakan memang usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa telah disetujui oleh seluruh badan legislasi dan seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga untuk merevisi undang-undang perlu adanya kesepakatan atau kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Tetapi pada prinsipnya, undang-undang desa saat ini sudah cukup baik sehingga tidak perlu menambahkan pekerjaan legislator untuk membuat perubahan, melainkan kepala desalah yang harus bekerja secara maksimal sesuai masa jabatan. Tahukah Anda, ternyata jabatan kepala desa memiliki batasan dan kriteria tertentu mengenai masa jabatan, tugas, wewenang, dan gaji yang diterima. Hal ini akan dibahas melalui poin-poin berikut ini. Jika berbicara mengenai masa jabatan, mengacu pada pasal 39 UU Desa,
Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. Kemudian jabatan ini paling banyak dapat dilaksanakan sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Satu masa jabatan dihitung selama 6 tahun, baik ketika kepala desa habis masa jabatannya atau karena hal lain kemudian mengundurkan diri. Hal berbeda berlaku pada posisi kepala desa adat, yang aturannya sepenuhnya mengacu pada kesepakatan masyarakat adat setempat. Terkait dengan tugas kepala desa sendiri, sedikitnya terdapat 5 poin penting. Pertama, menyelenggarakan pemerintah desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat, mengurus administrasi, kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah. Kedua, melaksanakan pembangunan, misalnya sarana dan prasarana pedesaan, serta melakukan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memberdayakan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi pada masyarakat di bidang budaya, ekonomi, serta politik. Keempat, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat serta lembaga lainnya di desa. Kelima, mengikuti tugas yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas di atas, kemudian kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gaji yang diterima kepala desa masih mengacu pada regulasi PP nomor 11 tahun 2019 dalam pasal 81 ayat 1. Disebutkan penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya yang akan dianggarkan dalam APBD desa yang bersumber dari anggaran dana desa. Secara umum, gaji yang didapatkan adalah sekitar 2 juta rupiah per bulan atau 120% dari gaji pokok PNS golongan 2A. Hal ini belum termasuk tunjangan yang diatur dalam pasal 100 PP nomor 11 tahun 2019. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Yanuar Prihatin, mengkritik soal perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Yanuar mengatakan bahwa keputusan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas aparatur desa. Dia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi problem terbesar di pemerintahan desa saat ini, di luar wacana perpanjangan masa jabatan Kades yang kini sedang bergulir. Menurut dia, kucuran dana desa yang besar melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama ini tidak diimbangi dengan program sistematis dan fokus dari Kementerian Dalam Negeri untuk membangun kualitas aparatur desa. Akibatnya, dana desa secara umum belum mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena cara pandang kepala desa maupun perangkat desa lebih tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik. Dia menggarisbawahi bahwa hal tersebut merupakan problem dari kualitas SDM dan bukanlah problem keterbatasan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilihat dalam perspektif lebih luas, menyeluruh, dan cocok untuk percepatan kemajuan desa. Sinyal persetujuan Presiden Jokowi yang akan memperpanjang masa jabatan kepala desa
cukup mengundang banyak perhatian masyarakat dan juga para pengamat. Salah satunya adalah senior ekonom Rizal Ramli. Rizal Ramli menghubungkan perpanjangan jabatan kepala desa dengan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Walaupun Mbak Mega sudah melarang perpanjangan masa jabatan Jokowi, Dewan Makar Konstitusi memang dablek. Tulis Rizal Ramli melalui akun Twitternya pada Sabtu 21 Januari 2023. Tetap ngeyel dengan segala cara, termasuk dengan tukar guling masa jabatan kepala desa, imbuhnya. Cuitan Rizal Ramli sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Itulah pro kontra terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.